sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, terkadang kita ngerasa tubuh kita baik-baik aja. Padahal belum tentu. Karena ngerasa tubuhnya aman, akhirnya pola hidupnya jadi nggak teratur. Makan sembarangan, minum kopi berlebihan, olahraga nggak pernah. Duh, gregetan banget sih. Seperti narasumber kita hari ini, Bu Korihani, usianya 51 tahun. Angka tensinya tinggi. Dari usia muda jarang cek kesehatan. Kalau ada keluhan cuma istirahat sama minum obat warung aja. Di usia 45 tahun, ia merasakan pusing luar biasa. Badannya nggak enak. Akhirnya ia mencoba untuk tidur. Saat bangun, ia merasakan pusing, nyeri kepala, mata mendelik, dan bagian tubuh kirinya melemah. Lalu Bu Korihani dibawa ke rumah sakit dan ternyata ia terserang stroke. Dari situ ia mulai sadar pentingnya menjaga pola hidup sehat serta rutin menggunakan teknologi laser. Pak, Bu, saya cuma ngingetin, jaga pola hidup sehat itu bukan untuk hari ini aja, tapi untuk masa depan kita. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Edwin Lau. Baik, terima kasih Mas Rahman Afri, luar biasa tadi motivasinya. Benar pemirsa, jangan sampai kita tunda yang namanya menjalankan pola hidup sehat. Hari ini narasumber kami, Ibu Korihani, datang kembali di Go Healthy. Kali ini ingin cerita bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Pastinya para praktis kesehatan juga ada di sini, ada Bang Faidon dan juga Mas Yones akan memberikan begitu banyak solusi sehat untuk Anda semua. Ada baiknya kita saksikan dulu info sehat berikut ini. Nah pemirsa, hari ini info sehatnya berhubungan dengan jantung dan juga penyakit yang ada di otak kita. Yaitu gangguan katup jantung ini menjadi pemicu dari penyakit stroke. Nah Mas Yones. Jadi kedua kondisi ini sangat berhubungan karena ketika terjadi gangguan pada katup jantung ini akan menyebabkan gangguan pada aliran darah. Nah gangguan aliran darah ini akan memicu munculnya trombus atau gumpalan-gumpalan darah. Terjadi penumpukan pada gumpalan darah pada jantung misalnya. Kemudian karena tekanan darah yang tinggi, kemudian beban jantung yang meningkat, maka trombus itu bisa lepas. Masuklah ke pembuluh darah otak, kemudian terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak tersebut. Nah ini terjadi stroke. Jadi gangguan katup jantung ini bisa menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan pemeriksaan jantung dengan cara pemeriksaan USG jantung. Selain itu, pola hidup sehat tetap harus dijalankan supaya faktor resiko seperti tensi, kolesterol, gula darah yang tinggi, dan asam urat dapat terkendali. Jadi pemirsa, hari ini kami angkat tadi topik mengenai jantung dan juga stroke. Karena narasumber kita Ibu Korihani mengalami hal ini. Mari kita sambut. Ibu Korihani, senang sekali kembali di Go Healthy. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Wah luar biasa Ibu, tambah awet muda, tambah cantik ini Ibu. Makasih. Ibu, saat ini kesibukannya apa aja? Sama seperti dulu, saya adalah relawan dari sebuah organisasi disabilitas. Namanya Trala Foundation. Wah luar biasa. Sebelum kita lanjut mungkin sapa dulu ya. Saya yakin teman-teman keluarga sedang menonton. Mungkin kasih motivasi juga kepada mereka. Ayo kita hidup lebih sehat. Silakan Ibu Kori. Halo,
teman-teman, keluargaku, suamiku, anakku, apa kabar? Salam sehat. Oke, luar biasa. Itu dia pemirsa, seorang penyintas stroke, tapi semangatnya masih luar biasa. Ibu Koryani, yang saya mau tanya adalah waktu itu datang dengan kondisi yang banyak sekali penyakitnya. Dari penyakit stroke, habis itu ada gangguan jantung, aritmia. Sempat juga kejadian waktu itu sempat kencing berdarah, sempat Iya. pingsan, banyak sekali Ibu. Tapi pastinya teknologi laser ini hadir tepat waktu membantu kondisi kesehatan dari Ibu Kory. Bu, setelah menggunakan teknologi laser, apa saja manfaat yang sudah dirasakan? Yang saya rasakan pasti itu adalah saya lebih bugar karena saya itu merasa disiplin. Saya harus mengatur diri saya karena salah satu efek saya stroke itu adalah saya jadi pelupa. Ah, jadi pelupa. Iya, Oke, lantas setelah memakai laser, bagaimana kondisi ingatannya Ibu? lebih baik. Bu, apa saja nih? Perbaikan yang dulunya kan sempat pusing ya, sampai pingsan pemirsa, blackout. Sekarang setelah memakai teknologi laser, bagaimana kondisinya Ibu? Ya lebih segar badannya. Apa namanya? Pusingnya? Pusing-pusingnya sudah hilang. Terus daya tahan tubuh lebih banyak gitu. Oke. Asal saya tahu diri karena kan dari dokter saya kan tetap harus minum obat gitu kan. Itu tidak boleh lepas gitu. Tapi teknologi lasernya juga nggak pernah lepas kan Ibu ya? Nggak pernah. Saya tetap pasti setiap hari saya pasti pakai. Wah, bagus Ibu. Bu, badannya lebih bugar mana? Dulu atau sekarang Ibu? Alhamdulillah sekarang. Oke, lebih bertenaga ya? Wah, luar Ya. biasa. Nah, bagaimana dengan kebas-kebasnya Bu? Dulu kan salah satu masalah dari kebas-kebas ini mengganggu sekali kan Ibu? Sekarang bagaimana? Berkurang banyak. Oke, bagus sekali. Di rumah bagaimana latihan Ibu untuk jalan kakinya? Latihan setiap hari minimal 10 menit. 10 menit. Coba tes jalan, santai aja Ibu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Ibu Kory. Oke, kayak lagi jalan sama suami Ibu. Santai aja, 2-3 langkah ke Bu, depan. jalan di pasar aja Bu, lihat kiri kanan. Bu, balik ke sini Bu. Balik Bu, putar Ya, balik. coba balik ke sini. Balik Bu. Sudah bisa atrek dia. Iya. Rasanya gimana Ibu waktu jalan? Silakan Ibu. Ya, silakan duduk kembali Bu. Karena saya relax aja. doyan jalan, saya senang jalan kan. Orangnya pengen jalan terus. Iya, jadi lebih enak Ibu ya, lebih rileks ya. Iya, Ibu, dulu kan ada satu masalah yaitu jantung yang berdebar, namanya aritmia. aritmia. Sekarang bagaimana Ibu? Terakhir ke dokter jantung 4 bulan yang lalu dia bilang sih nggak ada masalah baru gitu. Wah, luar biasa Ibu, bagus sekali. Itu berita baik loh Ibu. Alhamdulillah. Itu berita baik ya. Ibu Kory datang di sini dengan satu pelafalan kata-kata yang lebih bagus. Jadi fungsi kognitifnya meningkat ketimbang dulu atau pertama kali datang di Go Healthy. Merasa kayak gitu nggak Ibu Kory? Ngomongnya lebih enak sekarang? Alhamdulillah ya. Ibu jadi ngerti ya, omongan orang ya Bu ya. Iya, Ibu Kory dulu tensi paling tingginya ada di angka 170. Nah kemudian tadi pagi beliau itu melakukan pemeriksaan, katanya tensinya 120/83. Tapi tadi di cross check sama tim Go Healthy, ternyata tensinya ada di 103/67. Jadi ini adalah angka yang ideal dan resiko untuk mengalami komplikasi baik serangan jantung atau stroke tentu menjadi berkurang jauh ya. Nah, apa sih yang dilakukan sama teknologi laser ini bagi kesehatan Ibu Kory dan juga tentu bagi kesehatan Anda? Teknologi laser ini membantu pembuluh darah merangsang produksi oksida nitrit. Titik-titik laser yang didesain sedemikian rupa diarahkan ke arteri radialis dan arteri ulnaris, merangsang produksi oksida nitrit yang ada dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, itu dampaknya kemana-mana pemirsa. Pertama yang terjadi adalah tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Kedua, aliran darah menjadi lancar. Ketika aliran darah menjadi lancar ke organ-organ tubuh, ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke liver, ke lambung, maka fungsi organ kita menjadi lebih baik, ke mata, penglihatan kita bisa menjadi lebih baik. Ini yang terjadi apalagi kalau mau menggunakan secara rutin. Bagaimana kalau orang yang sehat menggunakan teknologi laser? Tentunya akan membantu memelihara kesehatan lebih optimal lagi. Bagaimana kalau orang yang punya risiko masalah, yaitu yang sudah punya diabetes, kolesterol, asam urat, kemudian hipertensi. Ini akan membantu orang-orang tersebut, mungkin Anda salah satunya untuk mencegah terjadinya komplikasi, mencegah
si kondisi gejala tadi bermanifestasi menjadi penyakit seperti stroke, seperti serangan jantung, seperti gagal ginjal. Kok bisa? Ya, karena selain dia membantu membuka pembuluh darah, dia juga membantu, laser ini membantu untuk mengurai penggumpalan darah. Penggumpalan darah yang maksudnya itu ada dalam pembuluh darah yang mungkin terjadi akibat pilihan makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, kemudian minum minuman manis, minuman bersoda, itu terurai sehingga apa? Sehingga kolesterol bisa dihantar ke organ target untuk memproduksi hormon misalnya, gula bisa dipakai untuk menjadi sumber energi dan tidak menjadi masalah, asam urat bisa dibuang sehingga apa? Sehingga tubuh bisa menjadi lebih sehat. Jadi Ibu Korihani, selamat ya. Kita ucapkan selamat, kita apresiasi kerja kerasnya, disiplinnya memakai teknologi laser, olahraga yang rutin dan pastinya pola makannya juga pasti berubah. Ibu, dari data kita dulu asam urat Ibu katanya tinggi, benar atau tidak Ibu? Lupa. Lupa ya, ya udah nggak apa-apa Ibu. Kalau kayak gitu-gitu sejak operasi lupa. Nggak apa-apa Ibu Kori. Ya, jadi sebelum menggunakan teknologi laser, asam urat Ibu Kori itu di 8,4 ya. Untuk perempuan ini tinggi ya Bu ya. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, ini asam uratnya sudah terkendali di angka 5,9. Ya, dengan pola hidup sehat yang sudah Ibu jalani, kemudian obat-obatan dokter yang Ibu konsumsi, teknologi laser yang Ibu gunakan, asam urat ini dapat distabilkan ya Bu ya. Karena dengan menggunakan teknologi laser, asam urat yang beredar di pembuluh darah itu dapat diserap oleh sel, kemudian di sel itu akan diubah menjadi energi. Jadi dengan demikian asam urat Ibu sudah terkendali, energi Ibu ini akan lebih optimal lagi. Nah, energi ini yang diperlukan para penyintas stroke untuk dapat latihan motorik sehingga pemulihannya akan lebih optimal. Nah, angka-angka yang sudah terkendali ini tetap dipertahankan ya Bu ya. Teknologi lasernya tetap digunakan, pola hidupnya jangan kendor. Demikian juga pemirsa di rumah yang sekarang dalam pemulihan pasca stroke. Ayo pola hidup sehat tetap dilakukan, obat dokter tetap digunakan dengan baik, sesuai dengan anjuran dokter, dan teknologi lasernya tetap digunakan juga secara rutin sehingga kesehatannya lebih optimal dan pemulihannya akan berjalan dengan baik. Jadi Ibu Kori, kalau saya tanya nih, setelah menggunakan teknologi laser, sehat mana? Dulu atau sekarang? Sekarang dong. Wes, itu dong semangatnya. Keren Ibu. Sekali lagi selamat ya Ibu ya. Kondisi kesehatannya sudah meningkat. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang mungkin saat ini juga mengalami hal yang sama. Mengalami stroke, mengalami gangguan jantung, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Ada baiknya segera take action, jangan menunda-nunda. Biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan bernama Equilaser. Agar Anda sekeluarga lebih sehat tentunya. Equilaser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten dalam satu alat. Terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini juga. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Mama pasti suka nih. Nah, Gogomall juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Equilaser. Mari pemirsa segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang
atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah sebentar lagi Bang Faidon akan memberikan solusi sehat hari ini, yaitu gerakan static grip hold untuk melatih kekuatan tangan terutama untuk penyintas stroke. Silakan Bang Faidon. Terima kasih Mas Edwin. Ketika seseorang mengalami stroke, ada masalah pada sistem persyarafan di otaknya yang gagal memberikan perintah atau rangsang untuk menyebabkan aktivitas motorik pada lengan dan tangan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya lengannya tidak pernah masalah. Ya, ototnya tidak pernah masalah. Yang masalah adalah sistem saraf pusatnya di otaknya. Nah, tapi kemudian ketika seseorang mendapat kesempatan untuk pulih, ya, tetap ini masih belum bisa berfungsi. Nah, itu sebabnya lengan itu dan tangan itu harus dilatih. Nah, salah satu cara latihannya adalah melakukan yang namanya static grip strength, ya, atau dengan menggenggam, ya. Dan ini untuk melatih kekuatan namanya isometrik. Isometrik itu untuk melakukan gerakan statis, dia menggenggam. Supaya apa? Supaya nanti dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang menggunakan aktivitas menggenggam bisa terlaksana dengan baik. Nah, caranya adalah kita menggenggam sebisa mungkin selama 10-20 detik. Ya, Anda bisa menggunakan bola ya seperti ini ya. Atau Anda bisa menggunakan spons seperti ini. Misalnya kita hitung 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lepas pelan-pelan. Kita hitung 10 detik lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai ke set kedua, genggam lagi selama 10 detik. Demikian ulangi mungkin 4-10 set per sesi latihan, satu hari bisa 2-3 kali. Demikian Mas Edwin, mudah-mudahan bermanfaat, salam sehat luar biasa. Bu Kori, itu gampang loh. Di rumah ada spons cuci piring nggak? Ada ya, berarti punya kesempatan untuk latihannya tadi tuh. Gampang banget, cuma digenggam, diremas, tahan 10 detik, lakukan terus-menerus, lama-lama menjadi kemajuan ya. Ibu, pakai teknologi NMS nggak yang juga ekstensi dari teknologi laser ini? Pakai. Nah, rasanya bagaimana Ibu? Enak. Enak. Manfaatnya bagaimana? Ya dia lebih lentur dan kalau kekuatan saya pikir memang dia harus dilatih kan memang nih. Misalnya dia lebih itu kan, lebih sering ngangkat. Yang tangan kirinya Ibu ya? Ngangkat beban gitu kan. Iya. Tapi Ibu juga pakai NMS-nya di tangan kiri, betul Ibu Kori? Ya. Oke. Ibu Kori pakai lasernya satu hari berapa kali? Minimal 1 hari, 1 kali, tapi biasanya 2 kali. Pakainya di waktu kapan Ibu? Dalam satu hari itu? Kalau biasanya kalau habis sholat subuh, atau enggak kalau tidak bisa tidur. Betul. Kalau begitu pakai lasernya waktu sebelum tidur bagaimana kualitas tidurnya Ibu? Lebih nyenyak. Sebenarnya kalau tanjak saya nggak tahu. Lebih rileks aja, lebih enak gitu. Lebih rileks ya. Bu, yang dulu nggak bisa dilakukan. Setelah pakai laser apa nih yang sekarang akhirnya bisa dilakukan? Oh saya ingat. Saya buat kemarin itu dapat hadiah. Apa tuh? Bisa sholat berdiri. Iya. Luar biasa Ibu. Akhirnya ingat tiba-tiba Ibu ya. Iya. Rasanya tadinya gimana Bu? Tadinya nggak bisa apa Bu? Saya duduk aja sholatnya. Oh Gitu. Manfaat yang dirasakan Ibu Kori sekarang ya, ini adalah upaya yang sudah dilakukan semuanya nih Bu. Baik itu pola makan, obat dari dokter, fisioterapi, kemudian latihan ya, olahraga,
dan teknologi laser yang digunakan secara rutin. Dan ini juga terlihat dari manfaat hasil pemeriksaan nih pemirsa. Jadi Ibu Kori hasil kolesterol setelah menggunakan teknologi laser itu angkanya di 178. Ini angka yang bagus Bu, karena sudah di bawah dari 200 dan gula darahnya ini di 101. Ini gula darah sewaktu pemirsa, jadi hasilnya sudah terkendali juga. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, gula darah dan kolesterol dibantu untuk dikendalikan. Dengan cara apa? Kolesterol dan gula darahnya dibakar jadi energi. Nah, hasilnya terlihat dari pemeriksaannya. Kolesterol, gula darahnya terkendali, energinya meningkat. Dan tadi saya mendengar manfaat yang dirasakan Ibu Kori, tidurnya lebih gampang dan berkualitas. Iya. Digunakannya sehari 2 kali pada pagi dan malam hari. Iya. Karena dengan menggunakan laser malam hari, maka ini akan menstimulasi hormon melatonin, hormon tidur. Sehingga tidurnya akan lebih mudah dan berkualitas. Perlu diingat pemirsa, tidur yang cukup dan berkualitas ini memegang peranan penting untuk pemulihan pasca stroke. Karena ketika tidur yang berkualitas, ini akan terjadi regenerasi sel, terutama sel otak, sehingga pemulihannya akan lebih baik. Dan ketika teknologi laser digunakan pagi hari, ini akan menstimulasi hormon serotonin sehingga akan rasa bahagia, moodnya akan lebih stabil, dan energinya meningkat. Jadi jangan tunggu nanti-nanti pemirsa, kini saatnya Anda prioritaskan kesehatan di atas segalanya dengan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Bu, saya mau tanya, alat NMES Ibu dipakainya 1 minggu berapa kali? Nggak tiap hari ya? Nggak tiap hari sih. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita cuma mau ngingetin, Ibu nggak usah sedih. Nggak diomelin, Bu. Tenang aja. Pemirsa, jadi dalam satu perangkat teknologi laser yang baru itu ada 2 perangkat tambahan. Yang pertama adalah intranasal, sehingga nanti ada 2 spot atau 2 titik di mana laser itu diproduksi. Pertama di pergelangan tangan, di arteri radialis dan ulnaris, atau di nasal, rongga hidung. Ya. Jadi udah ada 2 nih perangkatnya. Satu lagi yang ketiga adalah yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah teknologi untuk merangsang otot dan syaraf sekaligus pada otot-otot yang merupakan alat gerak aktif yang terpengaruh akibat stroke atau aktivitas lain yang terganggu akibat misalnya penuaan atau pasca operasi. Misalnya begini, pada penderita stroke punya masalah pada lengan atas nih seperti Ibu Kori, ya. Otot-otot flexor ini mungkin sulit bergerak pada awalnya, ataupun kalau misalnya bergerak terbatas, dipasangkan alat teknologi NMES tadi, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bergetar-getar pemirsa. Berat. Nah, getaran itu nanti bisa diatur pada perangkatnya. Dengan demikian otot-otot flexor ini, otot-otot yang menekuk tangan, ini kan tangan nih, menekuk tangan itu bisa terlatih. Dan itu dipakai semua, ya. Termasuk misalnya untuk di tungkai bawah, ya. Tungkai bawah nih otot yang bagian depan sebelah tulang kering namanya otot tibialis dan otot betis di belakang. Supaya bisa lebih mampu dalam menapak kaki. Untuk otot paha depan dan otot paha belakang. Jadi semua otot yang berlawanan posisinya dan fungsinya dilatih semua dengan menggunakan teknologi NMES. Dan kemudian jalankan fisioterapinya jika Anda mengalami stroke dan tambahkan penggunaan teknologi lasernya untuk mendukung semua pola hidup sehat kita. Kapan pakai teknologi lasernya? Sekarang juga. Ibu Kori, sebelum kita berpisah, mungkin ajak pemirsa, mungkin para ibu-ibu di rumah, mungkin para penyintas stroke yang mungkin saat ini sudah mulai menyerah, Ibu. Apa yang harus mereka lakukan dan dorong mereka untuk memakai teknologi laser? Silakan Ibu Kori. Teman-teman penyintas stroke dan teman-teman, ayo kita selalu berusaha untuk hidup sehat, jangan menyerah, tidak ada kesempatan yang tertutup kalau kita berusaha. Kalau kita berusaha, kita dapat kesempatan kedua dan itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi saya sarankan jika Anda mengalami keluhan-keluhan seperti misalnya gejala stroke atau gejalanya tidak enak, atau mungkin yang sudah memasuki usia-usia yang tidak enak gitu, segera
gunakan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak gitu. Ayo coba untuk memakai Racer bersama-sama. Oke, luar biasa. Ya, jadi makasih ya Bu Korea sudah hadir di Go Healthy. Tetap dipertahankan nih nilai-nilai yang sudah terkendali. Lasernya tetap digunakan secara rutin ya Bu ya. Pemirsa, cerita hari ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Bahwa pola hidup sehat harus dilakukan supaya tetap sehat sampai kapanpun. Mari segera gunakan Equilaser dari Gogomol. Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Equilaser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Gogomol juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Equilaser. Mari pemirsa segera hubungi call center kami melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkan Equilaser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Mari pemirsa segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.